Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga. Dan semoga semuanya sehat-sehat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kita buka dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9 sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab untuk KRT dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah mendapatkannya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kami berjumpa kembali untuk kami bersama-sama bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami yakini akan memberikan tuntunan bagi kami, bahkan kekuatan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu ya Tuhan, kiranya tolong kami sehingga kami beroleh hikmat agar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita semua. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Demikian firman Tuhan. Ada istilah dari bahasa Latin, ya istilah teologis gitu ya, yang disebut Providentia Dei. Providentia Dei, yang artinya kurang lebih penyelenggaraan ilahi atau pemeliharaan ilahi. Ini muncul dengan dasar keyakinan kalau Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini sebagai pencipta langit dan bumi, itu tidak saja perannya untuk menciptakan, tidak saja perannya jadikan terus kemudian pergi, tapi Allah yang kita yakini adalah Allah yang bukan saja menciptakan,
tapi juga dalam proses perjalanan kehidupan ciptaannya, dia senantiasa hadir, memelihara, menyelenggarakan kehidupan untuk ciptaannya. Dan dia hadir dalam setiap pengalaman yang dialami oleh manusia. Dia hadir, dia memelihara. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara, tidak jarang kita juga kadang berpikir, kadang kita mungkin merasa gitu ya, kalau kok Tuhan seolah-olah tidak memelihara kita, gitu ya. Tuhan kok seolah-olah tidak menyelenggarakan kehidupan kita ke depan, meninggalkan kita. Nah itu ketika dirasakan, ketika kita merasakan ada pergumulan, tantangan, penderitaan, permasalahan, gitu ya, yang membuat kita bisa jadi putus asa, kehilangan harapan, dan di situ kita merasa kalau Tuhan itu tidak adil. Padahal sebenarnya ketika kita menghayati Allah yang senantiasa mencipta, dia juga memelihara kehidupan kita, bahkan menyelamatkan kita. Melalui kehadiran Kristus sebagai inkarnasi Allah, sebagai manusia yang menyelamatkan kita. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Petrus kepada jemaat, dan di sini diungkapkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini daerah di sekitar utara Asia Kecil pada saat itu. Kalau kita lihat peta sekarang gitu ya, Asia Kecil yang dulunya disebut Asia Kecil, sekarang kalau dilihat peta itu sekarang nama daerahnya daerah Turki gitu. Jadi mungkin ini dulu ataupun Turki dulunya ini ada tempat di mana Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Ibu Saudara bisa cek itu di peta. Nah, Petrus mengirimkan surat kepada orang-orang pendatang, orang-orang Kristen ini, dan menurut informasi, jemaat ini merupakan generasi kedua. Jemaat generasi kedua. Ya. Sehingga generasi kedua ini ya tentunya tidak melihat, menghayati Yesus Kristus secara fisik gitu ya. Karena iman itu diturunkan dari orang tuanya di generasi pertama gitu ya. Dan di tengah-tengah kehidupan iman, orang percaya pada saat itu mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Yang membuat mereka juga bisa jadi berpikir gitu loh. Oh, hidup jadi orang Kristen kok susah amat gitu. Sudah berjuang mati-matian menghayati iman Kristiani, kok kayaknya Tuhan tidak memelihara kehidupan saya dengan berbagai macam penderitaan yang hadir. Nah, pertanyaannya kan, apakah ketika ada sebuah penderitaan ataupun berbagai macam penderitaan Tuhan tidak memelihara? Ini menjadi pertanyaan kita. Nah, di sini Petrus menjelaskan itu. Ketika di sini dimulai dengan salam sapaan gitu ya. Kemudian sebuah pernyataan, bahkan penegasan kembali bahwa orang-orang yang disebut di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia ini adalah orang-orang yang dipilih. Yang kedua, kita lihat. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bahkan di sini diungkapkan juga orang-orang Kristen itu digambarkan orang-orang yang dikuduskan. Kudus berasal dari kata kados gitu ya. Berarti dikhususkan gitu ya. Yang tadinya tidak layak dilayakkan gitu ya. Dan diharapkan juga memiliki kehidupan yang baru yang berbeda dari kehidupan yang lama ketika mengenal Kristus, menghayati Kristus dalam kehidupannya. Dan di sini Petrus menjelaskan kembali gitu ya. Ketika penderitaan yang ada, Petrus mengungkapkan juga Kristus yang menderita. Ketika di sini penderitaan Kristus dan juga kebangkitannya menuntun orang percaya hidup dalam sebuah pengharapan.
Secara tidak langsung Petrus mau menjelaskan bahwa penderitaan yang pada saat itu jemaat hadapi juga sudah dialami oleh Kristus. Namun penderitaan yang dialami Kristus, kematian juga bukan akhir segalanya, karena ada kebangkitan di sana yang menimbulkan kehidupan yang berpengharapan. Kemudian di sini juga dijelaskan lagi gitu ya, bahkan diharapkan Petrus memberikan pemahaman bahwa orang-orang percaya pada saat itu ketika menghayati kebangkitan Kristus dalam sebuah pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak akan bisa binasa, tidak akan ternilai harganya, dan itu tersimpan di surga. Tadi di sini memang Petrus mengungkapkan kondisi pada saat itu juga, gitu, bahwa jemaat pada saat itu menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dalam semangat menantikan kedatangan Kristus yang kedua, ada penderitaan. Bisa jadi mereka menghayati kok Kristus tidak datang-datang gitu ya. Kristus kok tidak datang-datang? Saya sudah menderita sedemikian rupa. Ini benar nggak gitu ya, pemeliharaan Tuhan ini hadir dalam kehidupan. Dan di sini Petrus mengungkapkan bahwa pemeliharaan Allah tidak terbatas hanya pada sisi kehidupan manusia yang fisik gitu ya, bicara yang physically gitu ya. Namun di sini juga Petrus mengungkapkan di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan zaman akhir. Bergembiralah. Berbagai macam pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang menghayati pemeliharaan Tuhan itu tidak berarti sekaligus menghilangkan penderitaan, menghilangkan kesulitan yang ada. Namun justru Petrus mengungkapkan justru di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, pergumulan, tantangan, bahkan tekanan kehidupan, justru di situ tetap ada pemeliharaan. Tuhan tetap memelihara, bahkan memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk bisa menghadapi itu semua. Dan ini diberikan oleh Petrus, diinformasikan, ditegaskan kembali. Tuhan itu tidak jauh. Namun kitanya yang seringkali jauh. Orang percayanya yang seringkali memandang Allah itu jauh, Kristus itu jauh. Namun di sini justru diungkapkan Tuhan itu begitu dekat, memelihara dan memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk tetap menjalani kehidupan, bahkan mengubah pola pikir. Bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat bukan menjadi sesuatu hal yang sifatnya negatif saja, tetapi di sini juga diungkapkan. Ya, ketujuh, sebagai maksud Tuhan untuk memurnikan iman. Gitu ya. Memurnikan. Jadi kalau bicara memurnikan kan ada hal yang disingkirkan supaya sesuatu itu bisa murni, gitu ya, otentik. Gitu ya. Dan pencobaan, penderitaan, kesulitan yang ada itu sebagai bentuk pemurnian iman. Untuk mengasah, untuk benar-benar mempertajam iman. Gitu ya. Mempertebal iman. Gitu. Jadi ada gunanya gitu, bicara penderitaan. Dan sekali lagi diungkapkan bahwa Tuhan itu memelihara. Allah memelihara dalam Kristus Yesus. Dan ini ungkapan ini diharapkan tentunya memberikan kekuatan bagi jemaat pada saat itu untuk tetap menjalani kehidupan. Untuk tetap juga jadi berkat bagi orang lain. Untuk tetap melakukan yang terbaik. Bahkan memelihara. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi orang percaya, jemaat Kristen pada saat itu sudah dipelihara,
dikuduskan, diberikan kekuatan oleh Allah supaya jemaat orang percaya pada saat itu taat kepada Yesus. Taatnya adalah melakukan kehendaknya, gitu ya. Menyatakan kasih, menyatakan pengajarannya terhadap sesama, bahkan menyatakan pemeliharaan Allah terhadap sesama. Kenapa? Karena sudah dipelihara terlebih dahulu. Maka memelihara kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita hayati. Ini yang perlu kita dalam kehidupan kita. Seringkali kita ada dalam beberapa posisi orang ketika menghayati penderitaan. Yang pertama adalah posisi orang yang memahami Tuhan tidak memelihara dirinya. Dengan penderitaan yang ada, tantangan yang ada, pergumulan yang ada, seolah-olah dirinya tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan jangan-jangan kita ada dalam posisi itu. Padahal sebenarnya bisa jadi itu diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk memurnikan ini. Untuk kita senantiasa menghayati benar-benar kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi itu semua. Pasti ada jalan keluar di tengah-tengah pergumulan tantangan yang ada. Namun memang kita seringkali fokusnya ya hanya pada masalah dan pergumulan itu, bukan pada Tuhan. Sehingga kita mengecilkan arti Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Jadi kan ada itu ya, bicara pemeliharaan Tuhan kan ada lagu itu ya di hidup jemaat itu. Hitunglah berkat-Mu gitu ya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Ketika kita menghitung, menghayati berkat Tuhan yang merupakan pemeliharaan Tuhan, oh pasti tidak akan terhitung. Namun kan seringkali kita melihatnya pada sisi yang lain. Dan berkat-berkat itu kan juga tidak saja sekedar bentuknya materi. Namun juga kesehatan, semangat, spirit, hikmat, gitu kan, ketenangan hati, damai sejahtera, bahkan kemampuan kita untuk senantiasa bisa menelisik pergumulan, permasalahan yang ada dengan jernih, itu kan berkat Tuhan. Ketika kita hitung itu tidak terkira, gitu kan. Maka kita akan melihat, merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan yang ada. Dan kita akan dimampukan untuk bisa menjalani. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang pertama. Memahami kalau Tuhan itu tidak memelihara. Jangan. Namun justru kita diajak di tengah-tengah kondisi itu senantiasa kita yakin kita sudah dikuduskan. Dan itu merupakan proses yang terus-menerus kita hayati. Tuhan memberikan kekuatan dan pemeliharaan dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Sehingga pergumulan, tantangan bukan alasan untuk kita berpikir Tuhan itu tidak ada. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap ada memelihara. Nah yang kedua, kita seringkali terjatuh pada posisi orang yang hanya merasakan pemeliharaan Tuhan bagi kita sendiri. Jadinya cenderungnya egois ya. Taruhlah kita tetap kita dapat pergumulan, mendapatkan tantangan, kesulitan hidup. Tapi kita juga merasakan pemeliharaan itu. Namun pemeliharaan Tuhan itu hanya untuk kita sendiri. Kita pegang sendiri, kita lupa. Bahwa justru ketika kita dikuduskan, kita dipelihara Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita diajak untuk memelihara kehidupan orang lain. Kita diajak untuk memelihara kehidupan kebersamaan kita. Sehingga pemeliharaan Allah pun bisa dirasakan oleh kita melalui tindakan yang kita lakukan. Melalui perkataan yang kita sampaikan. Melalui pemikiran yang kita sampaikan. Orang bisa menghayati pemeliharaan Tuhan itu justru melalui kehidupan kita. Tindakan kita. Maka kita jangan lupa. Kalau kita sudah dipelihara Tuhan, maka kita harus jadi berkat. Harus juga menjadi kekuatan dan sejahtera bagi banyak orang lain supaya orang lain bisa menghayati pemeliharaan Tuhan. Sama seperti salah satu ataupun dua ya tokoh perempuan
Bapak Ibu bisa baca di warta. Nah, bulan April ini kan khususnya tanggal yang 20-an ini gitu kan, apalagi tanggal 21 gitu ya. Kita akan memperingati Hari Kartini. Menarik kalau kita belajar dari sejarahnya Kartini, itu kan Kartini ya pada saat itu adalah mungkin sosok perempuan yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan melalui pendidikan yang tidak bisa didapat. Dan ternyata keberuntungannya untuk bisa menghayati pendidikan tidak hanya dijadikan untuk keuntungannya pribadi, tapi justru ketika dia mendapatkan pendidikan pada saat itu dibandingkan yang lain, maka dia berupaya untuk juga menyampaikan apa yang dia dapatkan dengan pendidikan itu kepada orang lain, khususnya kepada perempuan-perempuan yang tidak beruntung pada saat itu. Sehingga ada kebangkitan kaum perempuan, ada emansipasi kaum perempuan di tengah-tengah pendidikan yang ada. Kenapa? Karena ibu kita Kartini itu sudah mendapatkan pendidikan dulu, maka dia memberikan apa yang dia dapatkan itu kepada orang lain. Jadi selalu. Juga tentunya di tanah Sunda, sebenarnya ada tokoh perempuan yang tidak kalah hebat, yaitu Dewi Sartika. Sama juga gitu ya. Dia mendapatkan hal yang mungkin khusus gitu ya, secara pendidikan, status sosial, dan yang lain-lain. Namun itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Namun apa yang dia dapatkan justru disalurkan untuk jadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain juga merasakan pemeliharaan. Merasakan kekuatan, bahkan sokongan bahwa kaum perempuan itu bisa setara dengan laki-laki. Dari hal pendidikan dan itu salah satu contohnya. Maka kita diajak sama-sama. Bahkan di kondisi pandemik pada saat ini, kan kita menghayati ya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tinggal di rumah, walaupun mungkin kita was-was gitu ya, khawatirnya ada gitu ya, namun kan kita menghayati dalam iman kita, Tuhan tetap memelihara di tengah-tengah kondisi. Tuhan tetap hadir memberikan kekuatan, semangat. Sehingga kita juga diajak untuk bisa memelihara kehidupan bersama. Jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga berkat yang Tuhan berikan pun dirasakan. Dan orang lain bisa merasakan pemeliharaan itu untuk sama-sama menghayati kehidupan bersama. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengakhiri renungan kita di malam hari ini. Mari kita sama-sama menghayati bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Dia senantiasa hadir dalam dinamika kehidupan kita, dalam pergumulan tantangan kehidupan kita, dan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Cinta kasih-Nya tidak terbatas. Dan kita diajak, karena kita sudah dipelihara Tuhan, karena kita sudah menjadi sasaran cinta kasih Tuhan, maka kita diajak untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Memelihara kehidupan kebersamaan. Menjaga kehidupan bersama menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kami telah mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan, di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kami juga diingatkan bahwa ketika kami dipelihara oleh Tuhan, kami diajak untuk memelihara kehidupan orang lain, untuk menjadi berkat, menjadi saluran damai sejahtera bagi banyak orang. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi, tekanan kehidupan, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Dan kami juga hendak berdoa
berdoa bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini menyaksikan, kiranya firman Tuhan juga senantiasa berdiam dan dilakukan oleh setiap pribadi, bahkan keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang menyertai setiap keluarga, Engkau yang memberkati setiap keluarga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pemberitaan firman telah selesai. Silakan liturgos untuk bisa melanjutkan pelayanannya. Tuhan memberkati.